Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas mengenai bab 3, yaitu bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Pada tahun 1898, seorang psikologi bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike itu tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu menggunakan beberapa aksi sederhana, misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin begitu dimasukkan ke kotak. Mereka mengendus-endus ke sudut, menggulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib. Pintu terbuka, dan mereka menggunakannya untuk kabur. Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya, satwa-satwa itu berkeliling kotak secara asak. Namun, segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan, sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Thorndike berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil: 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60 detik, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, dan 7. Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama 3 eksperimen terakhir, kucing berhasil lolos rata-rata dalam waktu 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan dan aksi mereka menjadi makin cepat secara otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Dari kajian-kajiannya, Thorndike ini menjelaskan proses belajar dengan mengatakan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang dari perilaku yang disusul. Dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan buruk terbentuk dalam kehidupan kita sendiri. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang disebut dengan kebiasaan dan mengapa otak repot-repot membangun semua ini. Kita ke bagian selanjutnya, yaitu mengapa otak membangun kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi yang cukup untuk menjadi otomatis. Proses membentukkan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali kamu menjumpai situasi baru dalam hidup, otak kamu harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, kamu tidak yakin bagaimana memecahkannya. Seperti kucing yang tadi ya, Thorndike, yang hanya mencoba-coba untuk apakah suatu upaya akan berhasil. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Kamu dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang dikerjakan. Kamu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif.
Terkadang, seperti kucing yang menekan tuas, kamu tidak sengaja menemukan solusi. Kamu merasa cemas, dan kamu mendapati bahwa olahraga lari membuat kamu lebih tenang. Misalnya kamu kelelahan setelah bekerja seharian dan mendapati bahwa bermain video game dapat membuat kamu santai. Kamu bereksplorasi dan terus bereksplorasi. Lalu boom, imbalannya pun datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya kamu mengubah strategi. Otakmu langsung mulai membuat katalog tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului imbalan itu. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus. Apa yang kukerjakan sebelum itu? Ini lingkaran umpan balik atau feedback loop. Di balik semua perilaku manusia, mencoba, gagal, belajar, mencoba cara lain. Melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang, dan aksi-aksi yang berguna akan mengalami penguatan. Begitulah kebiasaan terbentuk. Setiap kali kamu menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomisasi proses pemecahannya. Kebiasaan kamu hanyalah serangkaian solusi otomatis yang memecahkan masalah dan stres yang secara rutin kamu hadapi. Sebagaimana ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Reha. Kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar kamu. Ketika kebiasaan itu terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Kamu belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan melaraskan semua hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, kamu tahu dengan pasti apa sih yang harus kamu cari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak kamu langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu. Nah, uraian-uraian kognitif ini dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang, setiap kali merasa stres, kamu langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, kamu langsung mengambil alat kontrol video game. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha sekarang menjadi otomatis. Kebiasaan telah terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman. Boleh dibilang kebiasaan hanya memori tentang langkah-langkah yang pernah kamu ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, kamu dapat mengambil memori-memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna. Pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak kamu selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar senang mendelegasikan tugas pada pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya yang terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif dan membebaskan kapasitas mental sehingga kamu dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Meskipun efisien, sebagian orang masih penasaran dengan manfaat kebiasaan. Perdebatan mereka biasanya seperti ini. Apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjemukan? Saya tidak ingin mengurung diri dalam gaya hidup yang tak saya nikmati. Tidakkah rutinitas yang terlalu banyak akan merenggut gelora dan sportinitas dalam hidup? Hampir tidak sama sekali. Pertanyaan muncul akibat dikotomi yang keliru. Hal itu membuat kamu berpikir tentang mana yang harus kamu pilih antara membangun kebiasaan dan meraih kebebasan. Dalam kenyataannya, keduanya saling melengkapi. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan. Kebiasaan justru menciptakannya. Dalam kenyataannya, orang yang tidak mengurus kebiasaan mereka seringkali memiliki kebebasan yang paling sedikit. Tanpa kebiasaan keuangan yang baik, kamu akan selalu kerepotan mencari uang tambahan. Tanpa kebiasaan kesehatan yang baik, kamu akan selalu kurang bergairah. Tanpa kebiasaan belajar yang baik, kamu akan selalu muncul merasa tertinggal. Bila selalu dipaksakan membuat keputusan untuk tugas-tugas sederhana, kapan aku harus berolahraga, kemana aku harus menulis, kapan aku harus membayar tagihan.
Nah, berarti kamu mempunyai jatah kebebasan yang lebih sedikit. Hanya dengan membuat hal-hal mendasar dalam hidup lebih mudah, kamu menciptakan ruang mental yang diperlukan untuk berpikir bebas dan kreativitas. Sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan kamu sudah mapan dan hal-hal dasar dalam hidup sudah tertangani dengan baik. Pikiran kamu bebas untuk berfokus pada tantangan-tantangan baru dan menguasai kumpulan masalah berikutnya. Membangun kebiasaan pada masa sekarang memungkinkan kamu melakukan lebih banyak hal yang kamu inginkan di masa mendatang. Subbab selanjutnya yaitu adalah pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah sederhana, yaitu mendapat petunjuk atau cue, menumbuhkan gairah atau craving, menanggapi yaitu respon, dan menikmati hasil atau bisa kita sebut dengan reward. Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya. Dan ini adalah gambaran dari sebuah kebiasaan berkembang melalui tahapan dengan urutan yang sama. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ada petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, dan waktunya itu akan berjalan dari petunjuk ke ganjaran. Oke, pola 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan dan otak kamu melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan hubungan seksual. Sekarang kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Tentu saja pencarian ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi, yang menjadi motif lebih dalam dibalik segala sesuatu yang kita lakukan. Pikiran kamu terus menganalisis situasi, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan petunjuk tentang letak suatu ganjaran. Karena petunjuk itu merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran. Wajar kalau hal itu membangkitkan gairah. Nah, gairah dalam tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang kamu gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Kamu tidak ingin merokok karena rokok itu kamu ingin sekali mendapatkan rasa lega yang diberikannya. Kamu bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut kamu bersih. Kamu bukan bergairah untuk menyalakan televisi, kamu menambahkan hiburan. Setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internalmu. Ini poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut. Gairah pada orang yang satu berbeda dengan gairah pada orang lain. Menurut teori, suatu informasi dapat memicu gairah, tapi dalam prakteknya orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang pejudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu yang kuat untuk menyulut gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang kamu lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi itu bergantung pada seberapa besar motivasi kamu dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat kamu kerahkan, kamu tidak dapat melakukannya. Tanggapan kamu juga bergantung pada kemampuan dirimu. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika kamu mampu melakukannya. Kamu ingin memasukkan bola basket, tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih keranjang. Berarti kamu tidak beruntung. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan.
Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan, gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran, tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi. Yang pertama adalah ganjaran membuat kita puas, dan yang kedua adalah ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah kamu. Betul. Ganjaran memberikan manfaatnya sendiri. Makanan dan air mengantarkan energi yang kamu perlukan untuk bertahan hidup. Kenaikan jabatan menjadi uangmu lebih banyak dan kamu lebih dihormati. Tubuh lebih tegap meningkatkan kesehatan kamu dan membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapatkan dari suatu ganjaran, makin bergairah kamu dalam mencari makan, meraih status, dan membujuk seseorang, setidaknya untuk sesaat. Ganjaran mendatangkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk masa mendatang, dan otak kamu itu bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika kamu menjalani hidup, sistem saraf sensoris kamu terus memantau aksi-aksi mana yang memuaskan hasrat kamu dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan memutuskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari 4 babak ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan kamu tidak akan pernah dimulai. Hilangkan gairah, maka kamu tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Buat perilaku menjadi sulit, maka kamu tidak akan mampu melakukannya. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, kamu tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi pada masa mendatang. Tanpa 3 langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak keempatnya, perilaku tidak akan terulang. Nah, ini adalah lingkaran kebiasaan, ya. Ada yang pertama itu dari petunjuk, kedua ke gairah, ketiga tanggapan, keempat ganjaran, dan berulang lagi seperti dari petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Nah, untuk ringkasannya, petunjuk itu memicu gairah yang memotivasi, tanggapan yang mengantar ke ganjaran yang memuaskan gairah, dan akhirnya terkait lagi dengan petunjuk. Bersama-sama keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik atau neurologis petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Petunjuk, gairah atau tanggapan, ganjaran yang akhirnya memungkinkan kamu menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. Proses 4 langkah ini bukan sesuatu yang terjadi sekali, melainkan lingkaran umpan balik tak berujung yang terus berjalan dan aktif setiap saat selama hidup, termasuk saat ini. Otak terus memantau lingkungan sekitar, meramalkan apa yang akan terjadi kemudian, mencoba membuat tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik, dan kita menggunakannya berulang-ulang tanpa menyadari semua yang telah dikemas dalam kegiatan terdahulu. Kita bisa membagi 4 tahap ini menjadi 2 fase. Fase masalah dan fase solusi. Fase masalah terdiri atas petunjuk dan gairah. Dan ini ketika kamu sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi itu terdiri atas tanggapan dan ganjaran. Ketika kamu beraksi dan meraih perubahan yang kamu dambakan. Semua perilaku digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Terkadang masalah yang kamu lihat adalah sesuatu yang baik dan kamu ingin mendapatkannya. Terkadang masalah itu adalah rasa nyeri yang kamu alami dan kamu ingin membebaskan diri darinya. Manapun yang kamu alami, tujuan setiap kebiasaan adalah memecahkan masalah yang kamu hadapi. Nah, jadi dalam tabel di halaman mendatang kamu akan dapat melihat beberapa contoh seperti apa kelihatannya dalam dunia nyata. Bayangkan kamu sedang berjalan memasuki ruangan yang gelap dan langsung menuju saklar. Kamu telah begitu sering menjalankan kebiasaan sederhana ini sehingga hal itu terjadi tanpa dipikirkan. Kamu menjalankan 4 tahap ini dalam sepersekian detik. Dorongan untuk beraksi terjadi tanpa kamu berpikir. Ketika menjadi dewasa, kita jarang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir 2 kali tentang kenyataan bahwa kita menyimpul tali sepatu dulu setiap pagi,
atau melepas kabel pemanggang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun mental kita terprogram, kita secara otomatis masuk ke pola pikiran dan bertindak. Oke, kita akan membahas dari tabelnya. Fase masalah. Yang pertama adalah petunjuk. Misalkan ponsel Anda berbunyi, itu pertanda ada pesan singkat, ya. Gairahnya apa? Anda ingin tahu isi pesan itu. Tanggapannya? Ya, kamu mengambil ponsel dan membaca pesan. Ganjarannya apa sih? Kamu puas karena telah membaca pesan, meraih ponsel, menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Oke, contoh yang lain. Yang pertama adalah petunjuk. Anda sedang menjawab email, itu petunjuknya. Yang kedua adalah gairah. Jadi kamu mulai merasa stres dan kewalahan dengan tugasmu. Kamu ingin merasa memegang kendali. Tanggapannya apa? Kamu menggigit kuku. Ganjarannya, kamu memuaskan hasrat untuk mengurangi stres dengan menggigit kuku, menjadi terhubung dengan menjawab email. Contoh lagi ya, ke petunjuk, yaitu kamu bangun tidur. Gairahnya apa? Kamu ingin merasa segar. Tanggapannya, kamu minum kopi, dan ganjarannya adalah kamu memuaskan hasrat untuk merasa segar. Minum kopi menjadi terhubung dengan bangun tidur. Selanjutnya adalah ada mencium wangi donat ketika berjalan di dekat kantor, itu adalah petunjuknya. Gairahnya apa? Anda memulai menginginkan donat itu. Tanggapannya, Anda membeli donat dan memakannya. Ganjarannya apa? Anda memuaskan hasrat Anda untuk makan donat. Membeli donat itu menjadi terhubung dengan berjalan di dekat kantor. Kita lanjut lagi ke petunjuk, ya. Jadi Anda menemui hambatan ketika sedang mengerjakan proyek. Gairahnya, kamu merasa kesal dan ingin melepaskan rasa frustasi. Tanggapannya, kamu mengambil ponsel dan melihat-lihat media sosial. Ganjarannya apa? Kamu memuaskan hasrat untuk terbebas dari rasa kesal. Melihat media sosial menjadi terhubung dengan pekerjaan yang macet. Selanjutnya, ya, petunjuknya, kamu berjalan memasuki ruangan yang gelap. Gairahnya apa? Kamu ingin dapat melihat. Tanggapannya, kamu menekan saklar. Yang terakhir adalah ganjarannya, kamu memuaskan hasrat untuk melihat. Menyalakan lampu menjadi terhubung dengan ruangan yang gelap. Sub ketiga di bab 3 ini, yaitu 4 kaidah perubahan perilaku. Dalam bab-bab mendatang, kita akan melihat sekali lagi bagaimana 4 tahap petunjuk, yaitu gairah, tanggapan, dan ganjaran berpengaruh pada hampir segala sesuatu yang kita kerjakan tiap hari. Namun sebelum menjalankannya, kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi kerangka kerja praktis yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya menyebut kerangka kerja ini menjadi 4 kaidah perubahan perilaku dan menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dalam membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Kamu dapat memandang tiap hukum sebagai tuas yang mempengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Oke, kita akan lihat ya. Hukum pertama yaitu adalah petunjuk. Bagaimana menciptakan kebiasaan yang baik, yaitu menjadikannya terlihat. Hukum yang kedua itu adalah gairah. Bagaimana menciptakan kebiasaan baiknya, menjadikannya menarik. Hukum yang ketiga yaitu tanggapan. Bagaimana sih menciptakan kebiasaan baiknya, yaitu menjadikannya mudah. Hukum keempat yaitu ganjaran. Bagaimana menciptakan kebiasaan baik, yaitu menjadikannya memuaskan. Kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. Oke ya. Hukum pertama yaitu kan petunjuk, menjadikannya tak terlihat. Hukum kedua yaitu gairah, menjadikannya tidak menarik. Kebalikan hukum ketiga yaitu tanggapan, ya, menjadikannya sulit. Kebalikan hukum keempat atau ganjaran, menjadikannya mengecewakan. Anda dapat bertanggung jawab kalau saya mengaku bahwa 4 kaidah ini adalah kerangka kerja yang lengkap untuk mengubah perilaku manusia manapun. Tapi menurut saya keduanya hampir sama.
Seperti akan segera kamu lihat, 4 kaidah berubah perilaku untuk hampir setiap bidang, dari olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan tak peduli tentang apa yang sedang kamu hadapi. Kita tidak dapat memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk tiap kebiasaannya. Setiap kali ingin mengubah perilaku, kamu cukup bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? Bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? Bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? Bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Kalau kamu pernah penasaran, mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan? Mengapa saya tidak menurunkan berat badan, atau berhenti merokok, atau menabung untuk pensiun, atau memulai bisnis sampingan itu? Mengapa saya mengatakan sesuatu yang penting tapi terkesan tidak pernah menyediakan waktu untuk itu? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi kamu. Setiap sasaran dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Kebiasaan kamu dibentuk oleh sistem-sistem dalam hidup kamu. Dalam bab-bab mendatang, kita akan membahas satu demi satu hukum ini dan menunjukkan bagaimana kamu dapat menggunakannya untuk menciptakan sistem tempat kebiasaan-kebiasaan baik muncul secara alami dan kebiasaan-kebiasaan buruk pelan-pelan menghilang. Oke, ini adalah ringkasan dari bab ini. Yang pertama adalah kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Poin yang kedua, tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Poin yang ketiga adalah kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Poin keempat, yaitu 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu yang pertama, menjadikan dirinya terlihat, menjadikannya menarik. Yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Yang keempat, menjadikannya memuaskan. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk bab 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.